Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pin Channel OD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Gmail bagi pemula. Langsung saja. Nah, pertama-tama teman-teman harus mengaktifkan data seluler teman-teman. Kemudian kita tekan, kemudian teman-teman tekan aplikasi Gmail dan kemudian tampilannya akan ini sebentar teman-teman. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini jika memang ini sudah selesai pengiriman ya. Nah, biasanya akan tampilan seperti ini. Ini seperti ini ya. Dan juga bisa juga tampak tampilan banyak email masuk seperti ini jika kalau memang email teman-teman baru selesai dibuat dan baru pertama kali ingin mengirim file atau mungkin gambar. Nah, di sini teman-teman ada pilihan, ada garis 3, teman-teman tekan. Nah, di sini ada pilihan kalender, kontak, kalender, sampah. Sampah ini seperti yang masuk tadi ya, yang seperti ini nih. Seperti ini teman-teman. Nah, sampah. Kemudian spam. Kemudian semua email. Yang maksudnya semua email ini semua email yang kita kirimkan file. Kemudian ada draft. Draft ini berfungsi ketika kita mengirim file ke email yang kita tuju. Ketika itu juga file yang kita kirim tidak akan baik. Nah, dan ketika itu juga file yang kita kirim kepada email yang kita tuju tidak akan terkirim manakala seperti mungkin ada gangguan jaringan, dan kemudian dia akan tersimpan di sini sampai dia akan menunggu jaringan baik, maka dia akan terkirim secara otomatis. Kemudian kotak keluar, kemudian terjadwal, kemudian terkirim. Nah, biasanya ketika kita sudah mengirim email yang kita tuju, biasanya bagaimana caranya kita ingin mencek bagaimana itu email yang kita kirim masuk atau tidak. Nah, ini dia. Nah, teman-teman tinggal tekan itu. Nah, terkirim. Nah, ini dia. Berarti sudah terkirim ya. Kemudian penting, kemudian ditunda. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Itu. Kemudian bagaimana cara mengirim tugas. Kirim tugas entah mungkin sama teman, dosen, kerabat atau apa. Nah, di sini ada tulisan atau ada gambar spidol, pena atau apa ini, atau pensil. Kemudian ada tulisan tulis. Teman-teman tinggal tekan tulis. Nah, di sini ada 4 tulisan. Pertama dari, kemudian kepada, subjek, kemudian tulis email. Nah, dari ini berarti email yang ingin mengirim, entah mungkin dalam bentuk foto atau mungkin dalam bentuk file. Kemudian kepada, ini email yang kita tuju. Misalnya contoh, email saya sendiri. Kemudian subjek ini semacam kata pengantar, misalnya Assalamualaikum, mohon maaf, nah di sini teman-teman tinggal menyesuaikan kata pengantar apa yang pastinya harus sopan. Kemudian tulis email ini semacam dia rujukan dari kata pengantar itu sendiri. Dia lebih terperinci lagi, semacam mungkin untuk kata pengantarnya
ingin mengirim tugas, ya di sini teman-teman tulis email tinggal menyesuaikan saja. Nah, di sini teman-teman tinggal menulis tugas mata pelajaran, misalnya IPA atas nama Nirwa, misalnya kelas 10B. Nah, ini teman-teman juga tinggal menyesuaikan saja. Kemudian bagaimana kita menambahkan file? Nah, di sini teman-teman, di sini ada dua pilihan, ada gambar kerucut, ada gambar segitiga, kemudian ada gambar ini dia di samping gambar segitiga kerucut. Kemudian kita tekan yang ini teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan, yang pertama lampirkan file, yang kedua sisipkan drive. Nah, teman-teman tinggal tekan lampirkan file. Nah, sini secara otomatis akan tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan apa yang ingin dikirim, dalam bentuk foto atau mungkin dalam bentuk file. Jika memang dalam bentuk foto, maka teman-teman harus menekan album atau mungkin foto, kemudian teman-teman tinggal pilih kira-kira foto apa yang harus dikirim. Kemudian jika memang seandainya dalam bentuk file yang ingin dikirim, nah, teman-teman tinggal sesuaikan file yang ingin dikirim tersimpannya di memori internal atau mungkin memori eksternal. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan. Misalnya saya ingin mengirim tugas, penyimpanannya, nah, teman-teman tinggal menyesuaikan saja dokumen mana yang teman-teman simpan file yang ingin dikirim. Misalnya ini final tugas misalnya. Nah, ini teman-teman muncul secara otomatis. Kemudian tekan segitiga untuk pengiriman. Nah, sini teman-teman sudah masuk proses, dan ternyata terkirim. Nah, bagaimana cara menceknya sudah terkirim atau belum? Nah, sini teman-teman bisa menceknya. Nah, ini teman-teman, dia akan masuk secara otomatis ke beranda paling atas. Nah, ini dia akan masuk ya. Nah, baik teman-teman, sudah masuk. Kemudian bagi yang ingin mencek email pengirim, nah, bagi email pengirim yang pengirim file, jika ingin mencek file yang dikirim sudah terkirim atau tidak, teman-teman tinggal tekan terkirim. Nah, oke. Nah, jika memang terkirim, sudah pasti akan tampilannya seperti ini. Jika file yang dikirim tidak terkirim, maka dia akan tersimpan di drive dan kotak keluar biasanya. Dan kemudian biasanya kalau tersimpan di drive, dia akan mengirim secara otomatis, menunggu jaringan itu. Ya, baik teman-teman, mungkin itu sedikit gambaran terkait tutorial menggunakan aplikasi Gmail dan bagaimana cara mengirim file bagi pemula. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.